Halo Sobat Cerdas, selamat datang kembali di Pengantar Ekonomi. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa harga cabai bisa naik turun kayak roller coaster? Atau kenapa pas ada konser band favorit, harga tiketnya bisa tiba-tiba jadi selangit? Nah, semua misteri itu punya satu jawaban sederhana, yang tersembunyi dalam dua kata sakti. Permintaan dan penawaran. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Dalam dunia ekonomi, para ekonom itu suka banget menggambar. Bukan gambar pemandangan ya, tapi gambar kurva. Kurva ini jadi alat super ampuh buat memvisualisasikan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlahnya di pasar. Kita mulai dari sisi kamu, sebagai konsumen. Ini namanya kurva permintaan. Kurva ini nunjukin berapa banyak barang yang mau dan mampu kita beli pada berbagai tingkat harga. Logikanya sederhana banget. Semakin mahal harganya, biasanya semakin sedikit orang yang mau beli kan? Sebaliknya, kalau harganya murah meriah, wah, pasti banyak yang borong. Karena hubungan yang berbanding terbalik inilah, kurva permintaan selalu digambarkan miring ke bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kita pakai contoh yang gampang deh, bayangin. Secangkir kopi susu kekinian, kalau harganya cuma Rp10.000, mungkin kamu bakal beli hampir setiap hari. Tapi, apa jadinya kalau besok harganya tiba-tiba naik jadi Rp30.000? Mungkin kamu bakal mikir dua kali kan? Bisa jadi yang tadinya beli tiap hari, sekarang jadi seminggu sekali aja. Nah, itulah hukum permintaan sedang bekerja. Harga naik, jumlah yang diminta turun, sekarang kita pindah posisi. Yuk, kita jadi pengusaha, jadi penjual. Di sini, kita akan bertemu dengan yang namanya kurva penawaran. Kurva ini menggambarkan berapa banyak barang yang produsen bersedia jual pada berbagai tingkat harga. Kalau kurva permintaan tadi miring ke bawah, kurva penawaran ini kebalikannya. Dia miring ke atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Kenapa begitu? Coba deh, kamu bayangin jadi petani alpukat. Kalau harga alpukat di pasar lagi tinggi-tinggi nih ya, kamu pasti makin semangat kan, buat panen dan jual sebanyak-banyaknya, karena cuannya, keuntungannya, makin besar. Sebaliknya, kalau harga lagi anjlok, mungkin kamu bakal lebih milih buat nahan stok dulu, nunggu harga membaik. Jadi, semakin tinggi harga, produsen semakin termotivasi untuk menawarkan lebih banyak barang. Harga naik, jumlah yang ditawarkan juga ikut naik. Oke, sekarang kita punya dua kurva. Kurva permintaan yang miring ke bawah, dan kurva penawaran yang miring ke atas. Apa yang terjadi kalau kita gabungkan keduanya dalam satu grafik? Nah, disinilah keajaiban terjadi. Akan ada satu titik di mana kedua kurva ini saling berpotongan. Titik pertemuan inilah yang disebut sebagai titik keseimbangan pasar, atau market equilibrium. Pada titik ajaib ini, harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan. Dan jumlah barangnya disebut jumlah keseimbangan. Kenapa ini spesial? Karena di titik inilah, jumlah barang yang diinginkan oleh pembeli, sama persis dengan jumlah barang yang bersedia dijual oleh penjual. Pas, nggak ada barang yang numpuk di gudang karena nggak laku. Dan nggak ada juga pembeli yang kecewa karena kehabisan stok. Semuanya seimbang, semuanya senang. Inilah kondisi ideal yang dicari dalam sebuah pasar. Tapi, kita semua tahu, kalau dunia nyata itu dinamis, dan gak sesederhana gambar di buku. Kondisi pasar itu selalu berubah-ubah. Apa yang bisa bikin berubah? Banyak faktor. Misalnya, tiba-tiba ada tren baru yang bikin semua orang pengen beli produk tertentu. Ini akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Atau, mungkin pendapatan masyarakat rata-rata naik, daya beli meningkat. Kurva permintaan juga bergeser ke kanan. Dari sisi produsen, juga sama. Misalnya, ada penemuan teknologi baru yang bikin biaya produksi jadi lebih murah. Produsen jadi bisa produksi lebih banyak dengan biaya yang sama. Ini akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Sebaliknya, kalau terjadi gagal panen atau harga bahan baku naik, biaya produksi jadi membengkak. Ini bisa menggeser kurva penawaran ke kiri. Artinya, barang yang ditawarkan di pasar jadi lebih sedikit. Setiap kali salah satu kurva ini bergeser, entah itu ke kanan atau ke kiri, maka titik keseimbangan yang tadi kita bahas juga akan ikut pindah. Harga keseimbangan baru
dan jumlah keseimbangan baru pun akan terbentuk. Inilah yang menjelaskan kenapa harga tiket konser bisa mahal banget kalau permintaannya membludak, atau kenapa harga masker tiba-tiba meroket saat ada wabah. Semuanya adalah hasil dari pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Jadi, dari dua kurva sederhana ini, kita bisa belajar satu hal yang fundamental dalam ekonomi. Harga dan jumlah barang yang ada di pasar itu nggak muncul secara acak. Semua itu adalah hasil dari sebuah tawar-menawar raksasa yang nggak kelihatan. Sebuah interaksi dinamis antara jutaan pembeli dan penjual, antara keinginan untuk memiliki dan motivasi untuk mendapat keuntungan. Gimana? Seru kan? Sekarang kamu jadi punya kacamata baru buat melihat fenomena harga di sekitarmu. Di episode selanjutnya, kita akan bahas topik yang gak kalah menarik. Seberapa besar sih pengaruh perubahan harga terhadap keinginan membeli seseorang? Kita akan bedah konsep elastisitas. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa. Sampai jumpa.